Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya Dila Triselviana. Oh iya teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama, sejarah dan definisi jaringan komputer. Yang kedua, topologi jaringan. Dan yang ketiga, jaringan berdasarkan fungsi dan area. Nah, untuk yang pertama kita membahas atau saya jelaskan mengenai sejarah dan definisi jaringan komputer. Nah, pada tahun 1940-an nih di Amerika sana ada sebuah grup riset dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Nah, beliau ini tuh ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer untuk keperluan bersama secara bersamaan. Nah, penelitian tersebut dibuat oleh proyek untuk perkembangan komputer di laboratorium Bell. Selanjutnya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA, maaf ya teman-teman, bahasanya belepotan, pada tahun 1969 membuat sebuah program riset yang dikenal dengan nama ARPANET. ARPANET ini tuh bertujuan untuk menghubungkan sejumlah komputer dengan tipe yang berbeda sehingga membentuk sebuah jaringan. Selanjutnya, definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih yang digunakan untuk berkomunikasi dan bertukar atau berbagi data. Apabila ingin membuat jaringan komputer yang jangkauannya lebih luas gitu, maka diperlukan peralatan seperti hub, switch, router, wireless connection, dan lain-lain. Suatu jaringan komputer dapat terbentuk apabila memenuhi syarat seperti dua komputer atau lebih, user atau pengguna, komunikasi data. Jadi kalau membuat jaringan komputer hanya dengan satu komputer saja itu tidak bisa teman-teman, atau dua komputer atau lebih tapi tidak ada penggunanya juga sama saja, tetap tidak bisa. Dan juga memakai hardware dan software dengan baik dan secara bersamaan. Selain syarat yang ada juga sifat jaringan komputer yaitu scalability. Itu sesuai kebutuhan. Jadi kita membuat jaringan komputer itu tidak asal-asalan tapi sesuai dengan kebutuhan. Resource sharing atau pertukaran data. Kemudian connectivity atau terhubung, reliability atau dapat diukur performansi dan kehandalannya. Jadi tuh nggak sembarangan gitu loh membuat jaringan komputer itu, karena ada syaratnya dan itu harus terpenuhi. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu materi bab pertama mengenai definisi jaringan komputer. Kita lanjut ke materi topologi jaringan. Yang pertama, definisi topologi. Topologi adalah suatu cara untuk menghubungkan sejumlah komputer baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Nah, untuk tujuan topologi jaringan itu sendiri adalah untuk memudahkan dalam pertukaran data atau informasi. Topologi jaringan ini sering dipakai di suatu lembaga, perusahaan, atau institusi agar anggotanya dapat melakukan komunikasi atau bertukar data dengan cepat dan aman. Jadi kita tidak perlu ketemu langsung untuk melakukan komunikasi dan bertukar data. Jadi kita bisa melakukannya dengan jarak jauh, teman-teman. Itulah kegunaan dari topologi jaringan. Selanjutnya, ada macam-macam topologi. Yang pertama, topologi star. Topologi jaringan ini tuh berbentuk seperti star atau bintang. Ini contohnya di samping. Adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi node yang berada di jaringan pusat. Jaringan ini tuh memiliki tingkat kerumitan yang lebih sederhana, sehingga jaringannya lebih ekonomis. Akan tetapi, beban yang dipikul sentral cukup berat. Dengan demikian, kemungkinan tingkat kerusakan gangguan itu lebih besar dari pusat. Intinya, dari pusat tuh lebih besar gangguan kalau dari pusat itu. Pusat itu yang kuning-kuning itu ya, teman-teman. Jadi kalau
yang di kuning itu ada gangguan, otomatis di komputer lain juga akan mengalami gangguan ataupun kerusakan. Oke, kita lanjut ke topologi mesh. Topologi yang mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain, sehingga tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah komputer yang terpasang. Selain kurang ekonomis, juga relatif mahal dalam pengoperasian. Jadi topologi mesh ini itu tingkat kerumitannya tuh sesuai komputernya. Kalau komputernya sedikit, maka tingkat kerumitannya sedikit. Kalau banyak, nambah. Terus lanjut, topologi ring atau topologi cincin adalah topologi yang melingkar seperti cincin, yang setiap komputernya harus dihubungkan seri satu sama lain. Nih, gambarnya di samping ini kayak gitu ya. Tingkat kerumitan jaringannya rendah atau sederhana. Jadi, jika ada gangguan atau kerusakan pada salah satu node, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Ini ibaratnya ini satu ini ada yang rusak, otomatis 5 komputer yang lain juga ikut rusak. Terus lanjut, topologi bus adalah topologi jaringan yang menggunakan kabel tunggal untuk menghubungkan ke klien dan server. Tingkat kerumitan jaringan ini sederhana dan mudah. Bisa dilihat kan dari gambarnya, ini mudah. Terus topologi ini sangat mudah rusak. Apabila ada satu node yang rusak, maka jaringannya langsung tidak berfungsi. Ya, hampir sama-sama yang tadi ya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu topologi tree atau disebut topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk membangun jaringan pada skala besar. Topologi jaringan jenis ini cocok untuk digunakan pada sistem jaringan komputer. Ini lihat di gambarnya, jaringan seperti ini tuh cocok jika digunakan pada sistem jaringan komputer. Jadi ini kayaknya lebih sering dipakai. Lanjut, topologi linear. Ini hampir sama dengan topologi bus. Hampir sama dengan topologi bus yang menggunakan kabel tunggal untuk menghubungkan setiap node di jaringannya. Jadi kalau satu rusak, otomatis yang lain juga kena atau rusak. Terus lanjut, kita ke topologi hybrid. Ini merupakan gabungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda. Topologi ini sangat fleksibel dan efisien karena tidak perlu melakukan perombakan saat ada kerusakan. Tetapi nih teman-teman, biaya operasionalnya itu cukup mahal dan instalasi jaringannya cukup susah untuk dibangun. Ini di gambar ini ada 3 jaringan ini. Yang pertama jaringan star, topologi star. Yang kedua topologi cincin, sama topologi bus. Enggak yang ya bus gitu. Oke, materi kedua selesai. Kita lanjut, kita gaspol aja ya teman-teman. Lanjut ke materi yang ketiga atau terakhir. Aduh, bentar. Wah, oke. Jaringan berdasarkan area dan fungsi. Lanjut. Ini jaringan berdasarkan area ada personal area network. Network atau PAN adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya seperti handphone, print, speaker, dan lain-lain. Ini lihat contoh gambarnya, ini ada komputer atau PC sama printer yang terhubung dengan kabel. Itu salah satu contoh personal area network atau PAN. Kemudian local area network atau LAN adalah sejumlah komputer yang saling terhubung dengan satu sama lain yang areanya tidak begitu luas atau kecil dengan menggunakan kabel atau gelombang radio wireless. Jaringan ini biasanya digunakan dalam satu gedung atau kantor, warnet, dan lain-lain. Kalau biar lebih paham itu, LAN itu biasa digunakan di warnet itu loh. Teman-teman pasti pernah kan ke warnet? Ya, kurang lebih seperti itu.
Kemudian Metropolitan Network atau Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan ini sama dengan jaringan LAN tapi ukurannya lebih besar dan mencakup gedung yang letaknya berdekatan maupun luar kota. Jaringan ini menggunakan gelombang radio wireless. Yang kedua, Wide Area Network atau WAN. Jaringan ini gabungan dari jaringan LAN dan MAN, mencakup area yang luas, bisa mencakup negara, bahkan sampai benua. Jaringan ini menggunakan komunikasi publik untuk membangun. Jaringan ini pula memerlukan alat yang bernama router. Jadi teman-teman, Metropolitan sama Wide ini mencakup area yang luas. Selanjutnya, Virtual Private Network atau VPN adalah teknologi untuk mengakses jaringan lokal di daerah tertentu gitu dengan melewati jaringan publik. Terus selanjutnya, Frame Relay adalah teknologi komunikasi paket switching yang didesain untuk transmisi data yang menghubungkan antara jaringan LAN dan WAN. Maaf ya teman-teman kalau bahasa Inggrisnya masih belepotan. Terus next, Point to Point atau PPP atau Triple P, protokol komunikasi yang menghubungkan antara dua router atau dua komputer tanpa melibatkan jaringan yang ada di antaranya. Kemudian yang berikutnya, internet, untuk berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung dalam jaringan lain itu memerlukan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang merupakan protokol yang mengatur komunikasi data komputer di internet, teman-teman. Jadi kita selanjutnya yang terakhir, jaringan berdasarkan fungsi. Itu terdapat dua jenis jaringan komputer yang ada di jaringan, yaitu klien dan server. Klien adalah komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan server. Sedangkan server sendiri adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer lain di dalam jaringan. Oke teman-teman, materi kali ini sudah selesai. Nanti kalau masih kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.